konsentrasi manajemen syariah Bandung tahun 2011 itu kuliah di ST, yaitu kampus umum 2007 sampai tahun 2010 SMA atau SMA di Negeri Purwakarta Ilmu Pengetahuan Alam, yaitu mengambil jurusan IPA tahun 2004 sampai tahun 2007, yaitu sekolah atau di IPH Cibubur Purwakarta tahun 1998 sampai tahun 2004. Beliau sekolah dasar di Negeri Sangkambang Purwakarta, pendidikan formal tahun 2004 sampai tahun 2007, pondok pesantren Manfaul Dulu Asal-Iya Cikarang Wanita Purwakarta 2007, pondok pesantren Asal-Iya dari Negara Purwakarta tahun 2007 sampai tahun 2010, pondok pesantren As-Salam Cikarang Purwakarta tahun 2012 sampai tahun 2016, pondok pesantren Miftahul Muhammad Gang Jakarta Cipaisa Purwakarta. Di sini saya akan membacakan kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Jalaluddin STMM. Yang pertama, kemampuan yang dimiliki yaitu komputer, Microsoft Office, film, Corel Draw. Yang kedua, public relation. Yang ketiga, hipoterapi. Yang keempat, China. Pengalaman yang dimiliki oleh beliau, yang pertama, dosen STIF Indonesia Purwakarta. Yang kedua, staf sistem informasi STIF Indonesia Purwakarta. Yang keempat, kabar Krispon MS Purwakarta. Yang keempat, direktur sipil Regalani Purwakarta sukses. Yang kelima, konsultan keuangan syariah. Yang keenam, Kapolri Ekonomi Syariah STIF Indonesia Purwakarta 2009-2021. Yang ketujuh, pengawas syariah KSPPS BMT Mitra Syariah Cabang tahun 2017-2018. Yang kedelapan, Branch Manager BMT Mitra Syariah Cabang Purwakarta tahun 2015 sampai tahun 2018. Yang kesembilan, Sekjen Himpunan Alumni Santri Tahun Rohmas Sukarata 2013 sampai 2017. Yang kesepuluh, Kepala Bagian Konseni PIKM BKKBN Kabupaten Purwakarta tahun 2013. Yang kesebelas, Kepala Pemohon Backlit tahun 2012 sampai tahun 2013. Yang ke-12, staf BPIC PDAC Citra Pratama 20B. Yang ke-13, operator PDAC Security Centralani tahun 2013. Yang ke-14, operator PT Yamaha Motor Motoring Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2012. Yang ke-13, pasukan pengaman Paskibraka Buatan Purwakarta tahun 2018 sampai dengan tahun 2012. Yang ke-15, Instruktur Pramuka Kabupaten Cabang Purwakarta tahun 2011 sampai tahun 2015. Mungkin ini pengalaman yang dimiliki beliau. Terima kasih. Ya, selalu
Baik, kita mulai. Materi tentang sistem perbankan yang akan disampaikan oleh Bapak Jarodi SE. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sesuatu berapa menit? Sampai jam berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, para pengurus BEM, ada BEM, pengurus BEM, BPM, UKM, Hima Pasar, Hima Ekonomi Syariah ada di semuanya. Dan semua UKM, ya, dan semua UKM yang ikut berkolaborasi, ikut bergabung dalam mengadakan kegiatan malam ini. Ya, teman-teman semuanya, di bulan Ramadan ini, ya, di bulan Ramadan ini banyak sekali kegiatan yang biasanya, yang biasanya diagendakan, direncanakan oleh semua UKM. Tapi karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang memang tidak kita harapkan terjadi, ya, bahwa tahun 2020 sampai sekarang sudah berakhir, dan jangan sampai kita mengucapkan semua panjang umur. Beda kalau corona jangan disuruh panjang umur. Ya, walaupun sudah berulang-ulang tahun. Ya. Teman-teman semuanya, izin memperkenalkan tadi sudah dikenalkan. Jadi teman-teman sebenarnya banyak bertemu dengan saya itu di media sosial, ya, ataupun wilayah gaib, ya, di dunia gaib. Tiba-tiba ada suara, dan tiba-tiba ada muka saya, tiba-tiba ada forum berbicara sendiri, ya, tanpa ada orangnya, ya. Yang biasanya melakukan seperti itu. Jadi saya hanya memaparkan materi dalam PowerPoint ibaratnya dengan pemaparan berdasarkan pemahaman saya. Jadi teman-teman biasanya nanti langsung memahami materi-materi diskusi atau materi-materi yang akan ajarkan hari ini melalui video. Yang biasanya video tersebut saya simpan di tangan saya. Bukan berarti saya menginginkan adanya subscriber, bukan berarti ingin adanya view yang banyak, bukan ke sana. Tapi saya sebagai alumni, saya sebagai sebagai kakak lah, ya, yang lulus-lulusan di kampus ini menginginkan adanya materi-materi yang didiskusikan tersebut bisa dipahami langsung oleh semua mahasiswa. Dan mungkin kalau memang Google banyak sekali kendala, banyak sekali masalah. Masalah yang sering saya temukan adalah hilang sinyal. Dan tidak tahu tiba-tiba, karena saya pernah juga menguji skripsi dan menguji proposal penelitian lewat WhatsApp, ya, video call. Jadi bawa penguji, satu moderator, satu gampang kalau video call itu tidak saya jawab, alasannya oh maaf Pak, suaranya tidak jelas, wah, padahal makin aja gitu kan, ya, padahal apa, ya, sengaja ditekan bawah, ya, mikrofon yang warna merah ini ditekan supaya nggak ketahuan bahwa kita itu tidak bisa jawab, ya, tapi, ya, penguji itu tidak bisa diposisi seperti itu, ya, tanpa mahasiswa pun penguji itu tahu kapasitas teman-teman sampai mana sih, kapasitas kalian sampai mana sih, proposalnya menguasai sampai mana. Jadi kalau saya suruh menguji, saya uji kok, saya apa-apa, jarang saya nanya masalah teoritis. Apa teoritis
PKWS ada, saya tahu teman-teman sejak sebelum uji kom itu teman-teman agak buka buku panduan baru apa. Kenapa hari dibutuhkan saat itu juga? Jadi bukannya 1 jam sebelum uji kom kan? Ya, biasa seperti itu. Pada saat ditanya, ternyata pertanyaannya di luar dari modul. Ternyata pertanyaan tersebut keluar dari buku panduan. Karena biasanya saya nanti di buku panduan. Ya, pertanyaan saya simpel. Bagaimana pengertian akan yang saya jelaskan itu implementasi di lapangan seperti apa? Kalau teman-teman di perbankan, maka saya minta diimplementasikan di dalam perbankan. Gitu. Dan kebanyakan teman-teman memahami mudoroba, memahami akad cinta, memahami akad wadah, itu pek. Sama antara ekonomi dengan perbankan. Harus bisa dibedakan. Mana pemahaman mahasiswa yang ke ekonomi, mana pemahaman mahasiswa yang ke perbankan. Harusnya di sana. Ya, kita masuk nanti ya mudah-mudahan ada beberapa yang guru. Nanti ada beberapa yang saya ajukan berdasarkan uji kom. Uji kom saya minta di perbankan itu diubah. Ya, jadi bukan uji awal tetapi lebih kepada produk-produk perbankan syariah. Produk penyimpanan dana itu level 1, produk penyaluran dana level 2. Ya, kemudian level 3 adalah turun di tingkat atasnya kan ada 3 level itu uji kom ya. Nanti layanan jasa di dalam lembaga perbankan, kemudian ada wakalah dan sebagainya gitu ya. Ada kafalah dan data yang lainnya. Itu adalah lebih mengenal menurut saya kepada produk-produk yang memang ada di dalam lembaga perbankan. Ya. Tapi kalau memang menanya bagaimana Pak? Apa ya bagus gitu. Cuman menurut saya lebih spesifik menjurus kepada produk yang masing-masing. Itu lebih bagus. Gitu ya. Oke, teman-teman semuanya. Di pertemuan kali ini karena saya bisa khusus sampai membuka, maka saya sudah jam 8 malam. Saya ulangi dulu, ya karena ini dalam malam sambil mengingatkan, ya sambil kita mengingatkan sambil kenapa? Karena hadis itu tidak terhingga, ya tidak terhingga. Dan jadi usia kalian saja atau usia kita saja kalau itu belajar di ilmu agama atau di ilmu bahasa Arab yang masih sekarang di ilmunya usia kita yang bahasa Arab semua di sini ada semester 1 tidak ada 2 3 bahasa Arab ya kembali ke zaman berapa ya. Jadi saya pernah mengajar pertama kali masuk di sini asbos ya dan setelah ini nanti mengajar Al-Quran hadis ya mengajar Al-Quran hadis yang dulu saya mendapatkan dosen Al-Quran hadis itu apa yang dimaksud dengan nasi masuk, apa yang dimaksud dengan apa namanya dalil ataupun nuzul Quran itu apa ya saya mengapa namanya belajar dari awal lagi
kumaha jadwal guru lamun guru kedaikan awurkan ya ngaji gitu lamun teu nyawanya awurkan gitu ya. Jadi kita yang mengajarkan kepada orang lain gitu. Jadi saya lebih memperkesan lebih banyak mendidik dibandingkan belajar gitu. Tapi saya masih ingat tuh kata guru saya yang penting ingatkan taklim, semua yang disuruh oleh guru kita, insya Allah dengan sendirinya keilmuan yang dimiliki oleh guru kita pun turun terhadap diri kita. Jadi niatkan ibadah saja. Kemudian profesi apapun mau nanti setelah keluar dari pesantren itu mau jadi ustaz, mau jadi karyawan di perusahaan, mau jadi mahasiswa, mau jadi dosen, mau jadi apapun itu asal didasari dengan agama. Apa agama? Prinsip-prinsip syariah, norma-norma yang ada di dalam syariah yang dilanggar. Maka sampai sekarang memangkas dari segi teori pembelajaran, ya saya bukan berarti tidak bisa mengikuti sistem metode pembelajaran yang memang sistemnya begini. Kasih PowerPoint, ya masuk ke classroom, masuk ke PowerPoint, langsung nanti penutupan sudah tidak harus dijelaskan. Bisa seperti itu. Ya, cuma di dalam batas saja kalau memang seperti itu bagaimana pengetahuan masuk kita ya, sedangkan menghilangkan kebodohan di satu jiwa itu kewajibannya adalah sangat wajib ya, sangat wajib menghilangkan kebodohan di dalam diri seseorang kalau memang kita mampu ya. Tapi kalau memang kita tidak mampu berbeda lagi yang mau kita paksakan pun percuma ya, yang ada itu menolak. Sampai sini paham ya? Oke, jadi makanya mungkin kenapa ada metode pembelajaran yang memang saya gunakan, ada beberapa metode yang saya gunakan itu berbeda ya, dari segi absensi, dari segi materi-materi yang saya share gitu. Nah, video ini gitu ya. Kan ada mungkin teman-teman melihat video saya menanggapi video tapi video gitu ya. Tapi orang yang tidak tahu pasti bingung kan caranya bagaimana. Ya, sampai Aji barangkali nanya ke saya, kalau gimana caranya install software ini itu dan sebagainya. Sudah saya kasih tahu karena dia tidak paham dengan IT, maka bingung juga dengan jelaskannya. Oke, ini adalah salah satu slide yang keutamaan dalam menjalankan ibadah subuh. Ya, ini referensinya saya tadi sudah sampaikan di Ainul Qaul. Namun soal ini ibadah pun. Jadi tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Wasul fuhu tasbih. Diamnya saja bertasbih. Ya, orang itu bertasbih itu mulutnya ya seperti mulutnya tidak diam. Tapi orang yang berpuasa dia bertasbih. Tetapi berbeda kalau memang diam tapi di dalam hatinya buru-buru ya, bergibah ya, ngomongin orang lain gitu ya, kesel kepada orang lain karena tidak tersalurkan ya. Itu mungkin pahalanya berbeda dengan orang yang memang diam memang diam ya. Wa amalu mudha'af apa amalu pekerjaan ya, amalnya. Kemudian apa lagi tindakannya ya, perbuatannya itu dilipat gandakan. Mudha'af termasuk kegiatan KM termasuk hari ini kegiatan ini mudah-mudahan dilipat gandakan pahala baiknya.
doa tak terjemput. Ya, doanya tidak terhijab, artinya terkabulkan. Ya, maka mumpung kita sedang puasa, ya doakan saja, doakan kita di sini mudah-mudahan berlambang. Mahasiswanya diberkahkan juga dan manfaatkan dunia. Dan meskipun di orang yang berpuasa itu. Ini farhata atau tidak dibayangkan pada orang puasa saat berbuka puasa. Pada saat kita buka puasa akhir ya, walaupun siang hari tenangnya pasnya ada yang bantu ya. Nah itu beda lagi hampir yang kita rasakan pada saat kita ya kemudian yang kedua adalah ibadah atau bertemu dengan Allah dengan Sang Pencipta. Ya karena kenapa? Karena bagi orang yang berpuasa dijadikan akan masuk surga. Jadi tidak ada ikut bagi roti. Kemudian berikutnya, nah ini ya dalam huruf apapun maksudnya ini artinya pun yang bawah dan sisi. Jadi walaupun orang yang berpuasa itu lebih harum menurut Allah dibandingkan dengan minyak misik. Kalau misik itu kalau teman-teman pernah mendengar, pernah menghirup wanginya luar biasa. Ya, wangi misik itu adalah salah satu wangi-wangian yang ada di surga. Tetapi apakah sisi yang nantinya ada di surga sama dengan sisi yang ada di dunia? Allah. Tapi saya pernah mendengar, pernah membeli dan pernah menghirup misik itu berbeda dengan parfum yang lainnya. Ya, berbeda. Keterangannya pun seperti madu. Ya, ada wanginya pun kalau setelah dicuci pun, ya baju kalau setelah dicuci pun masih wangi. Itu parfum misik. Ya. Oke, kemudian ini adalah keutamaan keutamaan bagi orang yang berpuasa. Jadi intinya terhadap pengampunan dosa. Ya, orang yang puasa hari ini maka akan dijaga untuk dibersihkan hatinya, bersihkan dosa tersebut sampai dengan bulan puasa yang tahun depan. Bagaimana kalau memang sebelum berakhirnya bulan puasa, ya sebelum berakhirnya bulan puasa dia meninggal, maka berarti dia meninggal dalam keadaan bersih. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya muncul, puasa yang seperti apakah yang bisa membersihkan keseluruhan dosa? Ya, perbuatan seperti apakah yang mengakibatkan Idul Fitri? Kan ada lebaran, ya. Selama hari raya Idul Fitri, ya, berarti fitri itu adalah kembali ke fitrahnya. Fitrah itu adalah bersih, ya bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, puasa seperti apakah yang bisa membersihkan jiwa raga hingga seperti bayi yang baru dilahirkan tidak punya dosa sama sekali? Nah, otomatis berbeda antara puasa yang memang ayahan, itu ya kan? Yang puasa ayahan itu mau ayahan. Tahu yang kita dapat di bahasa kita, jadi apa yang ada di depan mata kita, makanan apapun itu, jadi dimakan sama kita, itu bukan puasa. Ya. Nah itu puasa ayahan. Apakah sama seperti apa puasa ayahan? Puasa, ya hanya menahan hawa nafsu saja, tetapi amalan-amalan yang harus dikerjakan di bulan puasa itu tidak dikerjakan. Otomatis itu berbeda pula. Oke, mudah-mudahan kita termasuk dalam hamba-hamba Allah yang bertakwa dan menjalankan sunnah maupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya Allah. Oke, sekarang masuk ke dalam materi. Ya, materinya lumayan setengah jam. Oke, konsep dari sistem perbankan. Saya akan menggunakan bahasa yang simpel saja supaya nanti teman-teman mudah untuk menguasai itu. Oke, sistem perbankan. Ya, kalau teman-teman lihat di perbankan ada orang yang ada nggak? Yang satu ada nggak? Ada. Yang kedua ada? Ada. Jadi perbankannya jadi apa? Ataupun perbankan itu seperti apa? Sebagai apa? Saya lagi lagi. Di perbankan itu ada orang yang ada? Ada yang minjem ada? Jadi perbankan itu
belibet banget kata-katanya ya. Oke, karena memang belum terbiasa jadi belibet ya. Kata-kata yang tadi sudah disiapkan, sudah diurut gitu ya. Seperti kuis yang pernah saya sampaikan, kuis mata kuliah yang saya ambil kan biasanya urutan isi A B C urutan si B urutan T C B A. Kan sering gitu ya. Ada. Jadi saya sering main puzzle ya. Jadi kuis setiap pertemuan mata kuliah aku itu diacak dengan sendirinya. Jadi tidak bisa dilawan. Ya, mana yang harus dia? Oh, harus dia orang dia beda. Ya, gitu. Jadi kadang ada satu pertanyaan tersebut diacak sama saya. Baik, kita buat nomor. Ya, dan kuis yang saya berikan itu tidak pernah saya kasih nomor. Ya, kalau kasih nomor ya ketahuan lah. Itu tekniknya. Oke, jadi perbankan itu sebagai mediator. Ya, sebagai mediator. Ya, termasuk GCR, WhatsApp itu adalah mediator. Mediator apa? Mediator untuk belajar teman-teman. Perbankan itu mediator. Mediator apa? Mediator antara orang yang membutuhkan jasa penghimpunan dana, ya, sama orang yang membutuhkan dana. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Entah itu untuk konsumsi, membeli kulkas, bayar rumah, pembentukan, etc. Ya, buat kawin, ya, buat kawin, buat bapak. Nah, itu adalah mediator. Itu bapak sebagai mediator. Ya, saya sebagai mediator. Kalau perbankan disebut sebagai penyalur, apa bedanya dengan mereka? Penyalur. Ya, nggak ada bapak penyalur. Ya, jadi sebagai manajer investasi, ya, sebagai pengelola dana. Ya. Jadi yang dalam ini dalam konsep perbankan itu adalah perbankan sebagai mediator. Mediator antara nasabah yang berinvestasi dalam bentuk penghimpunan dana. Penghimpunan dana itu ada tiga macam. Pertama ada tabungan, kedua ada giro, ketiga ada deposito. Tabungan apa? Tabungan kredit, tabungan kawin, tabungan pelajar, tabungan mana? Itu tabungan. Ya, yang penting tabungan. Ya, kemudian yang kedua mendorong apa? Terserah. Tergantung lembaga keuangannya. Kenapa? Karena lembaga keuangan punya ciri khas masing-masing dan biasanya setiap lembaga keuangan punya jenis tabungan yang berbeda-beda. Contoh misalnya ada tamatu, ya. Ada tabungan tamatu, akan itu pembahasan mendorong apa? Tamatu tahu? Jadi sisi kanan masa sawah. Jadi tamatu disisihkan. Kemudian ada yang namakan susile, atau simai, dan susile. Ya, di sisi kanan mitra lebaran. Jadi untuk lebaran diberi, ya. Kemudian ada nama haji. Nah, itu adalah nama-nama utama tetapi konsep dasar teman-teman harus paham. Ya, teman-teman harus paham bahwa dalam itu yang diperbolehkan secara dasar itu menggunakan konsep seperti apa? Kalau teman tadi saya katakan apa yang digunakan? Akan apa yang digunakan? Satu, boleh menggunakan musyawarah tabungan. Boleh nggak di dalam tabungan menggunakan musyawarah? Boleh nggak? Boleh. Oke. Boleh nggak di dalam tabungan menggunakan akad ijarah? Ya, boleh nggak? Sebenarnya boleh saja, cuma bagaimana cara mempraktekannya? Bingung. Kalau tabungan menggunakan akad musyawarah, berarti perbankan juga harus ikut bermodal, harus ikut mengelola. Kan yang perbankan yang dibutuhkan itu adalah dana dari nasabah. Apa yang ada musyawarah? Gitu. Kan tidak sesimpel yang memang yang diinginkan oleh perbankan. Sebenarnya apapun itu ya bisa diperkenalkan dari jenis tabungan. Cuma ya cara mempraktekkannya bagaimana? Akan tertukar tidak hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara nasabah dengan pihak perbankan. Gitu. Contohnya di dalam tabungan menggunakan akad mudharabah dan balikan. Ya, mudharabah itu adalah akad kerjasama antara investor dengan
modal. Ya, teman-teman kalau mencari referensi di buku yang lain pasti panjang pengertian modal raba. Pengertian saya itu simpel. Jadi modal raba itu adalah kerjasama antara investor dengan pengelola modal. Siapa investornya? Kalau dalam tabungan berarti nasabah atau perbankan? Nasabah. Kenapa sih nasabah sebagai investor? Karena yang punya uang ataupun investasi nasabah tersebut yang menyimpan uang di bank. Perbankan berarti bertindak sebagai pengelola, ya, sebagai pengelola disebut dengan mudhari, yang bahasanya mudhari. Oke, kemudian selain mudharabah ada juga menggunakan akad wadimah, titipan, ya, titipan. Jadi titipan itu boleh tidak adanya bonus di dalam sistem wadimah? Boleh tidak ada sistem bonus di dalam akad wadimah? Boleh. Apa syarat-syaratnya? Apa syarat-syaratnya? Syarat ya, bonus tersebut begini, bonus tersebut bisa wajib, ya. Sengaja saya balik ke semester yang satu lagi, ya. Saya mengajar program namanya mini bank 1, mini bank 2, administrasi perbankan, Papua oke nih, ya. Saya langsung lihat produk-produk perbankan satu di Papua, gitu. Jadi enak, gitu, belajarnya. Oke, gini. Di dalam produk tabungan penggunaan perbankan itu ada 3 produk. Ya, ada giro, ada tabungan, ada deposito. Hanya 3 macam itu. Walaupun nanti setiap macam-macam ini mempunyai anak cucunya. Ya, mempunyai anak dan cucunya karena mempunyai berbagai jenis tabungan di masing-masing lembaga keuangan. Giro mempunyai 2 akad. Akad wadimah dan mudharabah. Berarti akad sistem titipan dan akad berbasis kerjasama. Karena mudharabah itu masuk ke dalam sistem kerjasama. Tabungan sama, ada wadimah, ada mudharabah. Deposito hanya mudharabah saja. Kenapa? Saya tahu. Ini sering saya tanyakan kalau di kelas dulu. Ya, kenapa dalam lembaga di dalam deposito itu tidak ada akad buat karena warna sifat-sifat titipan dan titipan pada masing-masing kok. Jadi bisa dikasih tempat saja. Sedangkan antara pengertian wadimah dengan pengertian deposito tidak sinkron. Deposito adalah simpanan perbankan yang penarikannya menunggu jangka waktu. Sedangkan wadimah simpanan yang penarikannya bisa diambil kapan? Sinkron enggak antara pengertian deposito dan akad saringan? Tidak, makanya di dalam deposito itu tidak ada begitu. Iya Pak, di benak saya itu begitu kayaknya cuma susah untuk mengatakan. Oke, sistem pembahasan yang ada di perbankan konvensional yang mungkin teman-teman sedikit banyak sudah mengenal. Ya, tapi sedikit saya di sini akan menjelaskan terkait dengan apa perbedaan nanti dengan sistem perbankan. Oke, yang ada di dalam pembahasan. Ini perbankan, yang lembaga perbankannya, yang ada di perbankan A, B ataupun C, ya. Kemudian si masyarakat menyimpan dananya. Ya, kalau di dalam lembaga keuangan, neraca keuangan disebut dengan DP 3. DP itu adalah dana negara. Tuh semester 8 itu mana? Oke, penghimpunan dana masyarakat di sini disebut dengan DP 3 atau dana 3. Ya. Oke. Masyarakat mengambil di bapak, kemudian ada di bapak, kalau ada uangnya, kemudian disalurkan ke badan masyarakat yang membutuhkan. Yang itu bahan kemudian kredit, yang kemudian kredit di lembaga profesional. Oke. Konsep penggunaan dana di sini hampir sama, ya. Giro atau dana deposito. Ya, sarana maupun konvensional sama saja. Ya, jenis tabungannya adalah giro atau jenis penggunaan dananya ada giro atau dana deposito. Nah, kalau dalam penyalurannya, ya penyaluran dana dari masyarakat ini kredit, ya. Jadi ada kredit
dalam kategori mukhawalah surut. Nawan kita bahasa lain ya. Apa yang dimaksud dengan ada ya belum ada tafsir. Ya, apa tafsir ada lagi mukhawalah surut. Ya nanti kalau belajar di apa muncul dengan bahasa itu. Ya. Oke. Nah, dari penghimpunan dana ya, penghimpunan dana dari memberikan prosentase bunga kepada ataupun pihak perbankan akan memberikan beban berbentuk prosentase bunga ya yang diwajibkan si nasabah untuk mengangsur atau mengembalikannya membayarnya kepada pihak perbankan. Nah dari pihak perbankan nanti sama ada imbalan atau bonus jawabnya perempuan keuntungan di dalam ya jadi penentuan persamaan asasnya terus di awal padahal di dalam konsep syariat yang namanya seseorang tidak bisa ditentukan apa nih ada ini bukber dengan apa nih contohnya di sini ada lemper lah ya ada lemper ada pembeli yang mendalam bayangan ya lemper di sini lemper. Nah di depan mata teman-teman itu sudah ada lemper tapi belum tentu itu rezeki teman-teman ya. Rezeki itu dari tenggorokan sampai perut itu sudah menjadi rezeki kita yang sudah dipegang sama saya ataupun sudah dipegang sama kita yang sudah dimiliki sama kita handphone ya belum tentu milik kita selamanya bisa jadi hilang rusak ya. Jadi rezeki itu adalah dari tempat ke sisi ya yang sudah dilakukan belum tentu menjadi ya jadi benar-benar bahasa di awal itu bertentangan dengan bahasa ya yang paling pertama adalah bahasa rezeki dan rezeki itu rezeki seseorang itu tidak tahu apa yang akan dilakukan besok ya besok saya akan ngapain apakah masih ada sia entah sasa menit dari sini masih ada sesuatu tidak tahu ya berpengalaman lagi ya gimana kan bisa saja tidak ada yang mungkin ya kayak kemudian yang kedua bukan hidup dari dana yang dipinjamkan bukan dari keuntungannya didapatkan jadi dari pinjaman ya mau nanti tidak beruntung tetap dia harus sekian dia harus bayar keuntungan sekian contohnya pinjam uang sama menggunakan sistem bunga ya biasanya selesai dari pokok utang setiap bulan-bulannya keuntungan di mana ternyata bulan-bulan ini kecil ya otomatis tidak langsung Kang Taufik sudah menzalimi ya pada saat kita mendapatkan keuntungan yang besar hingga 200%, maka keuntungan tetap ada 1% dari keuntungan tidak lama ya jadi ada apa namanya bisa saja terjadi beberapa namanya konsep doror ya konsep ketidakadilan ya pada saat dia beruntung gede ya tidak mendapatkan keuntungan yang besar tetap aja gitu pada saat dia itu konsep kemudian ketika jumlah pembayaran bunga tidak mengikat jumlah keuntungan berlipat seperti barusan ya kemudian jumlahnya berapa sebelumnya jadi bisa mengetahui kita sama Allah jadi sesuatu saya akan saksian denda padahal besok sebelum terus di orang-orang yang sama mau kerja kan begitu ya konsep bunga itu jadi kalau teman-teman punya
bulan sekian itu saya itu so, siapakah namanya? Siapa Nadib? Oke, Nadib prodi SSS ES semester berapa? 2. Baru 2. Oh, Kang Nadib. Suaranya? Apa ya? Sini itu. Kamu belum pernah lihat Al-Quran Arab ya, dan Mesir ya? Belum ya? Oke. Ada walaupun yang tidak pakai harokat itu belum tentu itu dibaca pakai. Tapi memang kalau tidak Al-Quran, saya susah itu memang sukun itu tidak ditulis, tapi tetap harus dibaca harokatnya. Oke. Teman-teman semuanya, saya menginginkan sana atau setiap-setiap harus mempunyai ciri khas Muhammad saja yang termasuk di dalam pelafalannya, yang pelafalan ada saja. Oke, ini adalah surat Luqman, ya. Bahasa mana yang mana ayat 24. Inna Allaha indahu as-sa'ah wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ya, kenapa disebut nafsu? Sebab tanwin ketemu mim. Sebab doa teh ketemu benar. Jadi harus spesifik kalau menjawab itu. Kalau tangan itu ada berapa? Ada berapa teh, ada selesai. Ya. Oke, nafsu mana sisi bodara. Bapak dari nafsu di ayat aku tamu ya innallaha alim khabir. Oke, bapak dari nafsu mana. Jadi ini artinya ada tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui ya dan pasti apa yang akan disampaikan besok. Artinya ini bertentangan dengan konsep bunga. Ya, jadi konsep bunga itu menentukan keuntungan awal, sedangkan yang namanya keuntungan itu ya keuntungan atau kedudukan seseorang itu tidak bisa ditentukan dari awal. Kenapa banyak awal yang tahu? Ya, kalau di Sunda itu jodoh, pati, bagja itu urusan Allah. Ya, jodoh mungkin oleh segala yang dibantu, ya mungkin dia mengenal apa dengan jodoh orang lain. Tapi kalau memang sudah dijodohkan ditakdirkan sama kita, maka jangan takut. Jodoh itu akan hilang ya dari kita. Oke, ini sama. Ya konsep di dalam syariat itu masalah apa namanya masalah pemahaman saja. Tidak bisa kita dulu saja. Saya pada berpuasa bisnisnya orang berpuasa saja. Apa namanya doanya tidak di ya saya
kuliahnya ya pengarap gitu ya. Nah itu adalah salah satu kayak ini adalah sistem perbankan syariah. Ya, tadi konvensional sekarang syariah. Nah, ini konsep penghimpunan dananya menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Ya, menggunakan konsep wadiah dan mudharabah. Kemudian penyaluran dananya itu menggunakan beberapa prinsip. Kalau prinsipnya jual beli, maka bisa menggunakan murabahah, bisa salam, bisa istisna. Ya, ada bahasa lain mengatakan salaf. Jadi salam itu adalah salaf, jangan menyalahkan. Ya, kalau kita belum tahu. Jadi bahasa lain dari salam itu adalah as-salaf. Ya, as-salaf itu adalah salam juga. Salam itu adalah salaf. Ya, jadi salah satu hadis yang mengatakan mana salaf bisa ini pakai kali maklumin atau wajib maklumin. Jadi seseorang yang melaksanakan salam ataupun melaksanakan salah, maka takaran ataupun spesifikasi barang yang akan diperjualbelikan itu harus jelas. Gitu. Itu dasarnya. Kenapa salam ada bang salam. Kemudian ada prinsipnya kerjasama. Kerjasama ada beberapa. Yang mudharabah pun ada macam-macamnya. Mungkin teman-teman lagi itu ada mudharabah muqayyadah dan mutlaqah. Ya, mudharabah muqayyadah dan mutlaqah. Tetapi ada mudharabah yang lain, mudharabah musyarakah. Dan itu ada salah satu bentuk dari mudharabah juga. Oke, kemudian berikutnya ada musyarakah. Ya, musyarakah itu kan ada musyarakah wudu, ada abdan, ada akmal, ada mufawadah, ada muaqqatah. Ya, ada macam-macamnya. Ya, kenapa macam-macam syariah selalu berkembang? Karena seiring dengan perkembangan zaman. Fikih itu, musyarakah itu adalah salah satu dari ilmu fikih. Fikih itu berkembang, maka akad syariah harus mengikuti perkembangan. Andaikan fikih tidak mengikuti perkembangan zaman, Rasul kalau berkendara itu pakai apa? Unta. Berarti kalau kita mau mengikuti Rasul harus naik unta di mana? Ya, berupa ya, biar umur mantai. Ya, jadi nanti kalau kita naik unta dari kuda, ya lama, ya jangan tahu usia kita malah habis. Ya, kalau memang fikih tidak mengikuti perkembangan muamalah atau perkembangan zaman. Oke. Kemudian ada jasa-jasa yang ada di dalam beberapa kata ya pinjaman yang memang yang wajib dikembalikan hanya pengutangnya saja. Disebut dengan perluasan kalau di dalam beberapa perbankan itu. Kemudian ada hawalah, ada kafalah, ada wakalah, rahan. Ya, rahan itu adalah dana, jaminan dan menjaminkan suatu barang yang atas jaminan utang. Jadi menjamin dan menahan suatu barang atas jaminan utang. Itu adalah dana. Oke, kemudian dalam penyaluran dana ini pihak perbankan mendapatkan keuntungan dari proses penyaluran dana yang tadinya dibicarakan sesuai dengan prinsipnya. Kalau tidak ada jual beli maka keuntungan disebut dengan apa? Keuntungan yang didapatkan dari transaksi jual beli disebut dengan laba. Oke, kerjasama laba. Ya, laba nanti laba keuangan disebut dengan laba. Disebut dengan margin. Ya, disebut dengan margin. Keuntungan yang didapatkan dari sistem kerjasama disebut dengan ya, bagi hasil itu nisbah bagi hasil. Ya, nisbah bagi hasil. Keuntungan yang didapatkan dari jasa disebut dengan ujroh. Bingung ya bahasa lainnya. Jadi ada margin, ada nisbah, ya ada nisbah, ada ujroh. Nah,
Apa yang disebut dengan nisbah? Bukan. Nisbah itu adalah sekian meter, sekian incis, apa? Ukuran. Jadi nisbah itu adalah ukuran. Ya, kalau kita lihat secara terminologinya, nisbah itu adalah prosentase. Jadi perbandingan, prosentase perbandingan yang memang menunjukkan porsi masing-masing orang yang melakukan kerjasama. Itu disebut dengan nisbah. Bagaimana kalau nisbah sosial berarti prosentase hubungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak? Ada nisbah kerugian. Bukan hanya nisbah bagi ada nisbah kerugian juga. Ya, jadi kalau akan katakan kerjasama, tapi nisbah bagi bahasa segmentannya itu salah. Kenapa salah? Ada dalam kerjasama ada kerugian yang pasti tanggung. Maka nisbah saja hukum jangan pakai hasil. Kalau bagi hasil sudah pasti harus tutup. Gitu. Yang namanya usaha ada dalam lagi. Gitu. Oke. Ini konsep apa namanya konsep di dalam hasil hampir sama seperti tadi yang telah disampaikan, cuma dibagi dari sistem mana. Penentuan sama penentuan sasaran hasil usaha, ya. Jadi itu sudah ada usaha. Artinya sudah dilakukan organisasi baru diketahui kewenangannya. Baru yang dibagi-bagi. Bukan pada saat belum dilaksanakan pada usahanya sudah dibagi kewenangan. Jadi membagi kewenangan hal yang gitu. Kayak bahasa sepakat berdasarkan proporsi ya pembagian. Berarti proporsi itu adalah prosentase. Kenapa karena nisbah itu ada beberapa dan kesepakatan dan nisbah proporsional. Apa nisbah proporsional? Nisbah proporsional itu adalah bentuk keuntungan yang mana porsi keuntungan ada sama. Kalau mau porsi ataupun nisbah kesepakatan antara porsi modal dengan porsi keuntungan berbeda, jadi berdasarkan kesepakatan. Bingung ya, dia akan seperti. Oke, jumlah tidak kita lihat sebelumnya, ya. Jadi jumlah keuntungan yang akan didapatkan tidak diketahui kalau dari bagian. Kenapa? Karena keuntungan seseorang itu belum diketahui kalau belum dijalankan bisnis. Gitu. Kemudian kita ada yang melakukan keabsahan keuntungan ataupun bagian hasil ataupun sistem bagian hasil. Jadi sistem bagian hasil ini bukan hanya di dalam bisnis saja, melainkan pada dalam industri pun mendukung terhadap sistem bagian hasil sendiri. Artinya tidak ada yang bertentangan. Oke, dan sistem bagian hasil sendiri juga melaksanakan surat al-Quran ayat 25 tadi. Ya, wa tadri nafsu ma ada kasih ibadah. Ya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang diusahakan besok. Jadi sistem bagian hasil dan sistem usaha yang dapat dilakukan besok itu belum pasti, maka keuntungan itu dibagi berdasarkan kesepakatan ataupun setelah adanya proyek usaha dijalankan. Oke. Nah, ini adalah menurut manusia ataupun kata Islam. Ini ada beberapa pandangan berbeda dengan di dalamnya praktek sistem riba dan keuntungan. Alladzi yaquluna la yaquluna illa kama alladzi yatafakkaru syaitan min mas dan jika kamu qalu inna amal bainakum riba wa halallahu bi'ala wa haqqan riba ila akhirih. Jadi intinya yang saya garis bawahi adalah alladzi yaquluna riba la yaquluna illa kama alladzi yatafakkaru syaitan min mas. Ini artinya ataupun korelasinya surat Al-Baqarah ayat 275 ini berkaitan dengan pelarangan adanya transaksi riba. Kenapa riba tidak diperbolehkan? Di sini dijelaskan alladzina yaquluna riba, orang-orang yang memakan harta riba, la yaquluna illa kama yaqulu alladzi yatafakkaru syaitan. Tidak berbeda melainkan orang tersebut berbeda seperti kerasukan setan. Ya, seperti kerasukan setan, kerasukan hantu saja jadi tak takut, apalagi rajanya hantu. Ya, iblis setan itu kan termasuk dalam salah satu punggawaannya hantu. Gitu. Ya, jadi di kerasukan
saudara tentu saja takut apa? Perasaan syaitan seperti apa? Brutalnya, ngamuknya, ya. Jadi karena kenapa? Ya sekali lagi riba tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Kenapa? Karena orang yang memandang riba, ya di sini dianalogikan seperti orang yang merasa saja. Artinya dia tidak memandang halal haram, yang penting bisnisnya jalan. Dia tidak memandang orang tersebut untung rugi, yang penting dia untung. Dia tidak memandang dia saudara bukan, yang penting dia enak nyaman untung. Ya, jadi apa namanya? Keras sekali itu adalah sebuah analogi yang memang kalau kita dengar diimplementasikan di lapangan. Ya, seperti konsep yang ada dalam perbankan konvensional, nasabah usahanya sedang bangkrut. Apakah angsuran kepada pihak perbankan boleh ditutup? Bisa meminta dari mana? Kan tidak. Harus terus dan wajib membayar angsuran sesuai dengan tanggal yang telah disepakati. Tidak bisa ada dari mana kalau memang belum ada teguran biasanya, gitu. Nah, tapi di dalam bahasa syariah maka diperbolehkan memperpanjang jangka waktu sampai si nasabah yang bersangkutan mampu untuk membayar angsurannya. Itu adalah prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai yang memang harus diperhatikan oleh seorang bankir yang memang benar-benar syariah. Oke, kemudian ini sama, ya ini tentang riba juga. Nah ini menurut ilmu Kristen, ya intinya ini tentang pelipat gandaan, ya pelipat gandaan. Jadi kita memberikan bantuan kepada orang lain dan kita menginginkan adanya keuntungan, adanya imbalan dari bantuan yang kita berikan kepada orang lain tersebut. Itu tidak diperbolehkan, ya tidak diperbolehkan. Ini sumbernya adalah kitab Lukas, ya pasal 6 ayat 34 sampai 35. Ini referensi. Oke, kemudian ini sebenarnya kenapa konsep bunga ini sampai sekarang muncul lagi? Ya, ini setelah sedikit sejarahnya. Jadi pada pada abad ke-1 sampai abad ke-12, para pemerintah awal Kristen ya itu mengharapkan adanya bunga. Ya, sistem bunga itu diharapkan bukan hanya oleh kita saja, melainkan oleh ulama di agama yang pun ini mengharapkan ada sistem bunga. Tetapi ya ada pandangan lain, terkait dengan konsep bunga ini. Kenapa? Karena menguntungkan, ya karena memang menguntungkan, tetapi tidak berkeadilan, ya tidak berkeadilan. Maka di abad ke-12 sampai abad ke-16 ya pada masa syariat Kristen menginginkan adanya konsep bunga diperbolehkan. Nah, dari sana muncul reformasi, ya reformasi Kristen. Dari referensi yang saya dapatkan di abad ke-16 sampai tahun 1836, ya. Kemudian di reformasi tersebut muncullah diperbolehkan menghalalkannya sistem bunga sampai sekarang. Jadi ya sistem bunga itu sampai sekarang, gitu. Nah, kenapa sekarang perbankan syariah itu masih ada ditemukan, ya masih ada ditemukan konsep-konsep yang memang berbau bunga. Kenapa? Karena salah satunya STM, ya STM yang bekerja di lembaga keuangan itu biasanya mutasikan dari lembaga konvensional. Jadi karena dia tidak memahami secara syariah, maka kebiasaan yang dilakukan di lembaga konvensional dilakukan hanya di lembaga syariah. Itu salah satunya. Ya. Kemudian apalagi pemangku kebijakan yang tadinya tidak paham dengan syariah tiba-tiba dimutasi ke lembaga syariah, maka semua kebijakan yang diambil tidak berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Oke, kemudian berikutnya ini sama agama Yahudi, ya langsung saja dua bagian karakteristik. Oke, sini universal. Jadi karakteristik perbankan syariah itu universal. Kenapa universal? Karena tidak membedakan suku, hanya untuk tabungan orang kaya saja, ya. Oke, jadi tabungan yang ada di dalam lembaga keuangan itu, pembiayaan yang ada di dalam lembaga keuangan itu, ya tidak membedakan suku maupun golongan. Siapa yang punya duit, yang menginginkan penyimpanan duit berdasarkan sistem
membutuhkan duit dan kemudian dia dari segi dari segi prinsip penyelenggaraan memenuhi 5 cek, salah satunya adalah mempunyai kapasiti, mempunyai kemampuan untuk mengembalikan modal pinjaman kepada perbankan uang. Kemudian sistem adil, ya, keuntungan dibagi kalau pengguna sedang untung. Kalau memang dia sedang rugi, maka berarti berbagi kerugian. Bukan hanya keuntungan saja yang dibagi. Oke. Kemudian transparan dan penjelasan dari pihak perbankan terkait dengan produk-produk yang diambil oleh nasabah. Kalau penghimpunan dana, contohnya, ibu membuka dari tabungan apa, membuka jenis penghimpunan dana apa, apakah menggunakan akad nyawa ataupun menggunakan akad bodolba. Tetapi sering terjadi kasus seperti ini. Pada saat kita mau membuka rekening tabungan, ya, si nasabah hanya ditunjukkan untuk ibu bapak silakan tanda tangan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Ya, tanpa ada pembahasan seperti ini. Bapak ibu silakan dibaca dulu. Ya, ketentuan dan syarat dan ketentuan yang ada di dalam wajah ini. Bapak nanti akan bapak ibu nanti tinggal tanda tangan di sisi, pada sisi. Nah, itu lebih bagus. Ya, kadang-kadang karena memang menginginkan layanan yang cepat, tapi ini ataupun sisi saya tidak terjalan. Oke, ada tinggal 6 poin lagi. Oke, seimbang. Ya, seimbang. Artinya mengembangkan sektor keuangan oleh aktivitas perbankan syariah dengan mencapai pengembangan sektor dan PMKM. Jadi tidak hanya satu sektor saja PMKM dibesarkan, tapi sektor-sektor yang lainnya tidak dikembangkan. Ada sektor keuangan saja, tapi sektor itu tidak sendiri, tapi semua sektor itu dikembangkan. Kayak masyarakat, ya, ini dari transaksi yang kita lakukan, ini yang transaksi yang kita implementasikan di lembaga keuangan syariah, sebenarnya bukan hanya sebatas menginginkan keuntungan berupa material. Ya, kalau material itu habis dalam dialog diberikan tentu langsung, habis diberikan tentu langsung, habis disampaikan keuntungan yang sifat non material. Apa apalah itu adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang menjadikan teman kita nanti di akhirat. Ya, itu yang menjadikan uang kita di akhirat. Cuma, ya, kita saat ini pada sekali lembaga keuangan yang belum transaksikan, yang belum mengimplementasikan prinsip-prinsip hal itu, lebih banyak untuk mengejar duit, lebih mengejar uang. Berbahaya masalah nanti kita menangkan kita belakangan. Ya, dapat duit, tetap asal sama bapak kan duit. Ya, nah itu kadang tertinggi kita, kadang tidak ada permasalahan. Ya, padahal kalau memang kita sudah menjalankan benar, maka jangan tidak ada apa-apa. Maka harus bukti sesuatu kebutuhan dunia maupun akhirat. Oke, teman-teman semuanya, mohon maaf ada kekurangannya. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan, tapi poin saja yang karena poin tersebut tidak jauh dari materi yang sering kita diskusikan. Hanya saja mungkin untuk saya sebagai dosen yang sering ataupun lebih banyak mengajar di produk perbankan syariah dibandingkan dengan ekonomi syariah. Jadi teman-teman yang belum paham dengan bahasa-bahasa yang sudah saya sampaikan,
Dan yang terakhir adalah acara doa yang akan dipimpin oleh saudara Arif Herman. Bapak berdoa. Allah Allah serahkan katanya yang hanya untuk sementara betul Allahumma bihamdika wasiril fatihah ya al-ibadi wa yaghfir Ya, alhamdulillah acara dari awal sampai akhir sudah sampai. Dan alhamdulillah waktu pembawakan sudah waktunya. Dan untuk doa pembawakan akan dikirim oleh Bapak Bapak. Dari materi yang tadi Bapak sampaikan, boleh pada Dari
musyawarah adalah kerjasama antara beberapa pihak yang mana nasabah memberikan modalnya. Dalam kasus di situ bahwasanya pihak memberikan pembiayaan lebih dari 50%, bahkan 80%. Sedangkan itu berada dengan kaidah ini. Lalu sedikit minta keterangan juga bahwasanya di masyarakat kurang-kurangnya mengetahui tentang sistem perbankan bahwa masyarakat yang masyarakat tahu bahwa nisbahnya bukan bagi hasilnya itu sudah ditentukan di awal. Lalu ketika kemudian itu sebelumnya diberikan pada nasabah. Mungkin sedikit minta keterangannya sama pertanyaannya dulu. Apakah di antara kedua pihak itu yang tidak diperbolehkan. Ya, kemudian bagaimana dengan porsi nisbah ya bagi hasil yang diberikan ditentukan di awal itu boleh, tetapi hanya persentase saja, bukan dalam bentuk nominal. Ini saya modal 10 juta bulan ini, tapi kalau ke saya setiap bulan 3 juta, nah kata benar itu tidak boleh. Jadi kalau memang ini saya modalnya 10 juta, tapi saya menginginkan keuntungan saya 30% dari keuntungan, itu boleh. Yang tidak boleh itu dalam bentuk nominal. Seperti tadi yang namanya keuntungan itu rizki itu tidak ada yang tahu, tidak tentu, fluktuatif, naik turun, maka tidak boleh ditentukan dalam bentuk nominal atau dalam bentuk persentase. Oke, terima kasih. Cukup buka pada bukannya yang manis-manis dulu ya. Kalau udah manis, ada yang lebih panas. Sebenarnya